12 up. They struggled and failed to close out the second game when they had 4 match points. Halo Sobat BP. Sayang banget ya, jagoan-jagoan kita gagal mempertahankan gelar Thomas Cup tahun ini. Namun rasa bangga dan respek wajib kita berikan pada perjuangan dan keringat mereka hingga laga final. Pokoknya makasih deh buat usaha maksimalnya. Selain itu, kita juga harus ngakuin ya, kalau India memang benar-benar lagi on fire tahun ini. Hal itu jelas banget, terlihat dari Lakshya Sen dan kawan-kawan sukses mengatasi Denmark di babak semifinal. Lewat kemenangan dramatis, Axelsen dibuat gigit jari hingga meluapkan rasa sedihnya di media sosial. Di laga final, India lagi-lagi menunjukkan positive vibes-nya untuk merebut gelar. Hal itu tampak jelas dari permainan ambisius serta ketenangan yang mereka peragakan. Belum lagi riuhnya dukungan supporter yang tak henti-hentinya memberi teriakan semangat. Bisa dibilang kita kalah supporter deh. Permainan penuh strategi serta ketenangan diperagakan Lakshya Sen di laga pertama. Tampak jelas, ia tak terburu-buru dan menguras tenaga di game pertama saat tertinggal jauh. Barulah di game kedua dan ketiga, pemain 20 tahun ini memberi tekanan hingga akhirnya Ginting sering melakukan kesalahan. Alhasil, Ginting dibuat kalah mental hingga menelan kekalahan. Kunci kemenangan India sebenarnya ada di laga kedua Sobat BP. Laga yang mempertemukan Renki Reddy Sethi dan Kevin Ahsan. Andin sih berani bilang, Kevin Ahsan sebenarnya bisa menang mudah di laga ini. Apalagi di game kedua, mereka memang udah duluan sampai game point. Sayangnya mereka harus kena tikung hingga kalah dan lanjut ke rubber game. Di game penentu ini, Ahsan Kevin masih bisa mengimbangi hingga penghujung laga. Namun sangat disayangkan, India sedikit bersikap tidak sportif. Setiap kali Indonesia meraih momentum, mereka pasti memberi gangguan dengan menunda-nunda servis. 12 up, they struggled and failed to close out the second game when they had 4 match points. Hal ini mulai mereka lakukan pasca interval game ketiga hingga laga terakhir. Terhitung, cara kotor ini dilakukan hingga 5 kali. Bahkan di akhir laga, Renki Reddy dihadiahi kartu kuning karena terus mengulur-ngulur waktu. Dan buah dari sikap tak sportif ini, Ahsan Kevin akhirnya terganggu, gagal fokus hingga akhirnya kalah. Tapi tak heran sih India melakukan hal nakal seperti ini, soalnya orang yang ada di balik semua ini adalah Mathias Bou. Rival masa lalu Kevin yang juga terkenal akan ketengilannya di lapangan. Apalagi Bou emang jelas tahu bahwa cara mengalahkan Indonesia adalah merusak fokus dan mental mereka setiap kali meraih momentum. Jadi nggak usah heran ya Sobat BP, kenapa akhir-akhir ini Renki Reddy Sethi mainnya juga sedikit tengil. Di laga ketiga, Kidambi Srikanth yang diturunkan melawan Jojo akhirnya sukses mengunci juara lewat kemenangan straight game. Ya udah, jangan kecewa ya Sobat BP, masih ada jagoan-jagoan kita di SEA Games yang butuh dukungan kita semua. Apalagi Thailand Open juga akan segera bergulir, tetap semangat ya, Go Indonesia, go!